nanti di sini di PPT-nya akan berkata nanti teman-teman sesuai teman-teman pemahaman atau istilahnya teman-teman ketahui dari media sosial, atau jurnal dan buku dan lain sebagainya, nanti kita diskusikan sebentar nanti sama-sama. Di sini saya apa? Pakai tidak sejarah Tidak suara besar kan? Tidak. Ayo nanti sesuai teman-teman pemahaman masing-masing apa yang teman baca di media sosial atau di buku dan lain sebagainya, nanti kita diskusikan nanti sebentar begitu. Nah di sini saya akan saya bawakan tidak dalam ini PPT yang harus ada di saya ini, saya akan sampaikan itu. Dan kita sama-sama diskusi nanti. Jadi Arnold Binisab atau ya Binisab dia dapat pukul saya pernah bilang begini, kami tidak mau jadi budak terus, mau makan kah atau tidak makan kah, kami mau berdiri sendiri. Arnold lahir di Pulau Nukorbia 1 Juli 1945. Kemudian dia dibunuh oleh Kopasda atau sekarang disebut Kopassus Indonesia tanggal 26 April 1984 kemarin tanggal 6. Kepergiannya masih misteri sampai saat ini. Dia adalah tokoh pemersatu, penyemangat dan seniman Papua di era 70-an sampai 80-an dan hingga sampai saat ini. Dan lagu-lagunya itu masih membawa jiwa-jiwa semangat kepada anak Papua yang generasi saat ini. Menurut catatan sejarah yang dimiliki oleh Christian Barliusi, beberapa hari sebelum ditemukan tak bernyawa, Arnold berada di penjara Jayapura, tempat dia ditahan sejak 30 November 1983. Arnold bersama rekan-rekannya sedang menjalani status sebagai tahanan di markas Polda Papua di Jalan Potio Apo Jayapura karena sesuatu tuduhan hukum. Tetapi entah bagaimana caranya Arnold yang juga saat itu sebagai kurator Museum Antropologi Universitas Cendrawasih atau UNCEN bisa dibawa keluar dari ruang tahanan hingga menemui ajalnya atau mayatnya di pantai Besdi Jayapura. Musisi legendaris tradisional Papua ini diduga keras dianiaya, bahkan dibunuh secara kilat oleh sekelompok aparat keamanan di pantai Besdi Jayapura Papua oleh Kopasda atau sekarang dibilang Kopassus. Diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Di tubuhnya kala itu terdapat beberapa luka yang diduga keras, bekas penganiayaan dan bekas tembakan senjata api. Arnold tewas bersimbah darah dan ditemukan di pantai Besdi. Kemudian jenazahnya sempat dilarikan ke rumah sakit TNI AD di Jayapura untuk membersihkan dan kemudian diantar untuk disemayamkan di rumah kediamannya di depan kampus Unjen Abe Jayapura. Ini Bapak Gamal Sapung juga awalnya dari penjara begitu, karena tuduhan melakukan atau mendukung gerakan Papua di luar PMI. Lalu ditangkap, coba masuk ke tahanan, tapi itu lupa keluarnya lagi. Waktu keluarnya baru dieksekusi di pantai Besdi di Jayapura. Nah di pantai itu juga kemarin Bapak Philip juga sama juga itu. Cuman sejarah kronologisnya tidak terlalu jelas gitu. Tapi kedua tokoh orang Papua itu di tempat yang sama. Arnold dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Jayapura. Bekas rumah sebuah mustren rumah dari seng aluminium tebal buatan Jerman di Jalan Raya Jayapura Padang Bulan ada hingga kini. Mendiang meninggalkan 4 anak laki-laki. Orjek 42 tahun, Mambe 44 tahun, Edisam 34 tahun, Mansorak 32 tahun, sama Mama Korea. Mereka tinggal di Belanda sejak peristiwa pembunuhan tersebut. Mereka terpaksa harus mengungsi dan
diyakini bertahan di persaingan pengasingan. Jadi kemarin sempat saya juga ada ikuti media di salah satu Bapak Arnold Hap, dapat anak juga di Amerika itu situ. Jadi mereka tuh sudah punya kayak macam sudah dicapkan begitu. Jadi macam kalau masuk di Indonesia tuh kayak macam otomatis pun begitu. Jadi mereka juga untuk masuk ke sini dia sudah bisa masuk ke Indonesia apalagi ke Papua begitu. Jadi mulai dari bapaknya, anak, bahkan istrinya tuh sudah dianggap tuh kayak macam ini mendukung orang tua di hutan untuk kemerdekaan. Jadi mereka punya hak untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau mereka masuk tuh posisi sudah dari DPO begitu. Jadi dia anak pas diwawancara sudah bilang sudah dari umur 5 atau 6 tahun itu mereka sudah lari mengungsi ke luar sana. Ya pas mereka di luar negeri baru mereka dengar Bapak Arnold ditangkap lagi ke posisi mereka lagi di luar begitu. Mambesaga nyanyi untuk hidup. Cikal bakal awalnya adalah sebuah grup band dengan nama Manyuri, burung nuri, yang berdiri di kampus Uncen Universitas Sulawesi Jayapura dan mulai berkibar di awal tahun 1970-an. Jadi awal sebelum mereka menggantikan nama dari Mambesak itu dulunya itu pakai itu nama itu Manyuri itu pakai teman-teman kawan-kawan kalau di biak itu bilang tuh burung nuri. Jadi di tahun 90-an tuh mereka pakai istilah namanya Manyuri itu punya. Arnold Ap yang ketiga itu menjadi kepala museum Minten, Sam Kapisa dan Jopi Joe pada tahun 1972. Band Manyuri mengiringi lagu-lagu rohani di gereja Harapan Adipura dan mengangkat lagu-lagu daerah. Arnold Ap adalah pembebas rakyat Papua dari keterpurukan yang membisu. Dia adalah seorang budayawan musisi Papua yang membangkitkan semangat juang rakyat Papua dan menyatukan rakyat Papua lewat lagu mop dan tarian. Itu memang terbukti sekarang. Jadi Arnold Ap ini dia memperjuangkan hak orang Papua tuh lewat musisi begitu. Luar dapu dengan talenta yang diberikan Tuhan di dalam musik dia menyuarakan hak orang Papua itu dari tahun itu. Tapi semakin nasional seluruh Papua itu sudah dia mulai bangkit, kasih bangkit semangat orang Papua untuk memperjuangkan Papua merdeka itu. Di situ tuh negara lihat seperti tadi kawan Ratu sampaikan di zaman Orde Baru di Soeharto itu mereka kayak masih merasa diancam begitu. Jadi ya salah satunya tuh mereka harus menghilangkan otaknya salah satunya itu biar semangat seluruh Papua itu biar padam kembali. Ini dapur lagu-lagunya tuh saya tahu tidak pakai satu bahasa tapi hampir beberapa bahasa di Papua itu udah pakai semua. Makanya semangat orang Papua untuk nasionalisme lah orang Papua meningkatkan kemerdekaan tuh semangat tuh udah dibangun dari itu. Grup Mambesak dan Nyanyi untuk Kehidupan. Grup Mambesak tercatat berdiri pada 15 Agustus 1978 dengan mulai mengisi acara hiburan lepas senja di halaman museum lokal budaya Museum Universitas Sulawesi Jayapura. Nama Mambesak dipilih baru ditetapkan mengganti Manyuri pada penetapan pembentukan pengurus Mambesak. Nama ini dipilih karena dalam bahasa Biak Lumfor Mambesak berarti burung kuning atau burung cendrawasih. Jadi kalau bahasa Biak itu bilang Mambesak itu burung kuning, burung cendrawasih. Jadi itu dari awalnya burung Manyuri tapi nanti gantikan ke Mambesak kuning. Burung cendrawasih kan kita tahu burung pemersatu orang Papua orang Papua. Jadi mereka melingkup untuk semua orang Papua bahwa Mambesak ini punya semua orang Papua bukan hanya teman kampanye di Biak atau di gunung.
pesisir dan tapi milik orang Papua, makanya mereka menggantikan nama Mambesaki itu. Milik orang Papua sebenarnya itu. Pada tanggal 17 Agustus 1978, Mambesaki menemukan lagu-lagu dan tarian rakyat Papua hasil di Launchen. Sejak saat itulah Mambesaki kemudian secara rutin menyanyikan lagu dan tarian budaya Papua di halaman museum yang dijuluki sebagai Istana Mambesaki. Ignatius Soeharno, Ketua Lembaga Antropologi Pumpin, pada 1978 memberikan kepercayaan kepada Arulap untuk menjadi penanggung jawab siaran pelangi budaya dan pancaran sastra di RRI Radio Republik Indonesia, Studio Nusantara 5 Jayapura. Jadi almarhum Bapak Arnold Clemens juga pernah jadi ketua di suatu siaran langsung radio begitu. Jadi di situ juga mereka juga menyiarkan lagu-lagu yang do nyanyikan begitu. Jadi setiap siaran pagi di zaman 70-an bahkan 80-an itu mereka sampaikan atau menyiarkan lagu-lagu hasil ciptaan mereka. Untuk mengerti kekuatan musik dan tari di Papua Barat dibutuhkan pemahaman tentang perjuangan demi identitas orang Papua. Dalam tekanan mendalam, musik dan tari menjadi bagian yang mengeluarkan jati diri Papua. Suatu identitas yang selama ini berusaha diperengus, tetapi segala ekspresi yang mencerminkan identitas sejati orang Papua justru dilarang kekuasaan rezim pemerintah. Dari pada saat itu, Mambesaki ini mereka bentuk grup band ini untuk mengekspresikan orang Papua begitu. Bahwa kami orang Papua itu memang sudah 1961 itu kita Papua menyatakan 19 hari dibuatkan bendera dan itu ke sini dari tahun 1961 sampai seterusnya ke sini itu kan orang Papua dan tekanan operasi militer besar. Makanya Mambesaki ini dibentuk juga untuk mengekspresikan diri bahwa kami itu tidak mau begini, tidak mau dalam penindasan, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya. Kan pasti kita tahu bukan hanya di Jawa seperti tadi Putra sampaikan. Zaman Soeharto itu memang kejam sekali sampai di Papua dan ini. Dan kita di Papua, kita di sini kalau tanya orang-orang sini pasti mereka sampaikan zaman Soeharto itu paling gila begitu. Apalagi kita sana yang itu lebih parah lagi. Makanya dengan terbentuknya band Mambesaki ini, mereka ingin mengangkat hak dan harkat martabat orang Papua itu, ya dengan nyanyian dan lain sebagainya. Setiap lagu dan tari memancarkan keyakinan dan harga diri seorang Papua. Lewat lagu kebudayaan diangkat dan hidup rakyat dimuliakan. Lirik yang ragam yang memuja misteri serta kemuliaan alam Papua, menyatakan kembali legenda dan tradisi, memberikan pengetahuan dan kearifan, juga ratapan. Tawa dan kegalauan berbisik tentang keseharian, hidup perjuangan serta harmoni kebersamaan. Lagu menjadi lem rakat jiwa spirit dan mengorbankan kembali identitas melalui tradisi oral. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa Bapak Clemens Arnolap dia tidak menyanyi cuma pakai satu dua bahasa, tetapi hampir beberapa bahasa sudah pakai semua untuk mempersatukan nasional suara Papua ini. Jadi untuk menyatukan Papua itu dia melakukan itu membangun nasional suara Papua itu dengan semua bahasa dia pakai itu. Jadi macam dia kalau macam ke daerah-daerah macam teman-teman di posisi, contohnya di bagian Biak, dia akan menggunakan bahasa Biak. Contohnya macam lari ke bagian teman-teman di bagian Nabire di bawah, berarti dia akan gunakan teman-teman untuk berbahasa itu. Makanya semua orang Papua itu mulai bersatu itu karena dia menggunakan bahasa-bahasa orang Papua itu. Jadi sini ada beberapa bahasa yang itu dia pakai itu biasa tuh. Judul lagu Wainembeng itu bahasa Jayapura. Nasiar Maiti itu bahasa teman-teman di Bintuni. Lenso Inoni Ikuko itu bahasa teman-teman di Waropen. Akai Bipa Mare itu bahasa teman-teman di Timika. Basiri Burai itu bahasa kawan-kawan di Kaimana.
Hangi hia itu bahasa Karpat. Yopa mama cica itu Asmat. Meta mani inan watan itu bahasa Sorong. Nit puhuluok en itu bahasa Wamena. Payot lo itu bahasa teman-teman di Merauke. Irujo itu bahasa Nabire. Omen tais seo itu bahasa Teminabuan Sulawesi Selatan. Soi Yena itu bahasa Biak. Mai itu Som itu bahasa Jayapura. Ada beberapa bahasa lagi. Jadi lagu-lagu yang dia nyanyikan itu tidak ada yang satu bahasa saja. Jadi ada beberapa bahasa tuh. Jadi ada bahasa-bahasa itu ya dan bersatukan apa nasionalisme Papua bahwa kita orang Papua itu sebenarnya tuh begini begitu. Kenapa bangsa Papua memperingati kematian Arnold? Karena Arnold adalah pahlawan bangsa Papua yang mempunyai semangat juang yang tinggi. 26 April adalah momen bersejarah bagi rakyat Papua Barat di mana kematian sang pembangkit semangat juang dan budayawan yang berhasil mempersatukan kurang lebih 250 suku yang mendiam Pulau Papua Barat melalui gerakan seni dan budaya yang digelar oleh Arnold Klemenap, Sam Kapisa dan kawan-kawannya melalui grup musik membesar dan rakyat bangsa Papua Barat untuk mempertahankan jati diri rakyat Papua. Jadi grup membesar ini tuh bentuknya cukup tegas saya jelaskan dan tujuannya itu memang untuk mempersatukan kita rakyat Papua begitu. Di zaman saat itu sampai semangat lagu-lagunya itu sampai membangkitkan kita juga generasi sekarang walaupun kita secara pribadi ya belum mengetahui dia orang sosoknya kayak bagaimana, tapi berdasarkan sejarah yang kita mungkin teman-teman pelajari masing-masing dan sekarang kita diskusi begini kita bisa tahu bahwa dia itu memang sosok pahlawan yang memang harus kita kenang gitu dan kita harus memperingati hari-hari ini. Dia juga rela meninggalkan anak, istri, keluarga dan lain sebagainya hanya untuk memperjuangkan hak dan martabat orang Papua itu sendiri. Apa di zaman-zaman Orde Pak Soeharto kita tahu sebutlah pun nama saja ditembak begitu. perjuangan apa membesar ini untuk mempersatukan kita orang Papua itu sudah. Jadi mereka hanya tidak seperti yang saya sampaikan, mereka tidak hanya menggunakan satu bahasa, tidak beberapa bahasa. Bahkan dari mereka itu semua mereka rela meninggalkan keluarga, anak, istri. Bahkan ada beberapa ditangkap, bawa masuk ke tahanan oleh Kopassus yang sekarang kita bilang Kopassus yang pasukan khusus kayak ini. Dan tanggal 25 atau 24 yang mereka tangkap Bapak Arnold ya, lalu tangkap, mereka culik dia keluar, baru mereka badan di pantai Besti atau sekarang dia pantai Besti yang di Ukuran. Nah di situ baru dia eksekusi dia mati. Baru dia anak istri tahu kalau dia bapaknya dibunuh itu pas mereka di luar negeri, makanya mereka langsung pindah ke luar negeri sana. Sampai sekarang mereka belum bisa masuk ke Indonesia. Yang ada anak yang satu itu ada di Inggris kalau tidak salah. Jadi buat kita orang Papua, sekarang kita harus bangun semangat baru lagi. Karena seperti yang kita pelajari dari Bapak Arnold ini, bahwa perjuangan untuk menentukan nasib sendiri untuk Papua merdeka itu tidak hanya dengan satu jalur saja, ada banyak berbagainya. Contohnya seperti di Mambesak ini, ada orang tua yang berjuang di hutan, ada juga dia juga mengangkat isu-isu merdeka itu, menyatukan orang Papua, membangkitkan nasionalisme orang Papua itu dengan musisi. Jadi perjuangan dia itu dengan musisi, bahkan karena nasionalisme orang Papua semakin meningkat dan sebagai negara macam di zaman Soeharto itu macam biasa dia terancam begitu. Makanya pasukan khusus langsung jalan tuh tangkap dia. Dia juga tuh dengan dasar hukum yang sebenarnya tidak jelas. Jadi mereka mengadakan contohnya kayak macam sekarang kalau kita lihat kayak Victorio Imo.
bukan Victor Lima. Dia kan kalau dilihat-lihat sampai sekarang ini kan dia bukan masih ditahanan gitu. Sedangkan dia kan bukan pelaku rasisme, dia kan korban rasisme. Tapi dia ditahan, lalu hukumnya tuh diadakan sampai saat kita masih ditahan. Jadi modelnya tuh sama kayak begitu ya, Bapak Arnul. Dia ditangkap, dibawa ke dalam. Setelah itu mereka sudah keluar, baru mereka bunuh dia. Setelah bunuh dia, baru orang ketahui. Setelah itu mereka larikan dia juga ke rumah sakit dan milik mereka lagi. Setelah aparat yang bunuh, aparat yang lagi bawa ke rumah sakit milik aparat. Jadi kayak semacam begitu dapat sejarah perjalanan yang tadi saya paparkan sesuai yang ada di materi. Jadi kawan-kawan kalau yang sudah kawan-kawan ketahui seperti dari awal saya bilang, mungkin melalui media atau buku dan lain sebagainya, kawan-kawan ketahui tentang perjalanan hidup Arnold Clemens Saab. Kita bisa diskusi sharing itu bersama, kita ketahui bersama. Ya, pada dasarnya Arnold Clemens Saab adalah bapak bangsa orang Papua gitu. Jadi dulu di Pantai Besti, sama halnya juga kemarin Bapak Fidel Karma dibunuh juga sama di Pantai Besti juga. Jadi Pantai Besti itu jadi saksi bisu buat kedua bapak bangsa orang Papua ini. Cuma Pantai Besti yang tahu hidup-hidupnya kayak bagaimana gitu. Jadi kan bisa kita sharing lagi bersama tentang Mambesak ini gitu. Mambesak itu milik orang kita, orang Papua semua, bukan karena Mambesak karena bahasa Biak, jadi milik teman-teman Biak tidak. Kan bahasa Biak kan Mambesak artinya kan burung kuning. Kalau burung kuning kan burung cendrawasih, yang burung orang Papua semua. Burung itu juga mewakili identitas orang Papua. Kalau orang lain pakai otomatis kita marah, itu kan burung orang Jawa sini ya. Atau milik kalian orang Jawa, itu burung orang Papua gitu. Jadi artinya Mambesak itu milik kita orang Papua semua. Jadi Mambesak ini dia perjuangan tuh panjang sekali. Itu tahun yang tadi yang kawan-kawan bisa lihat tahun 18 atau 1985 itu bukan tahun 1945 kan, itu tuh bukan tahun yang istilahnya kayak kita begini. Itu apalagi sangat, waktu itu memang di Papua sangat serba minim. Dia punya informasi dari dia punya segi transportasi semua kurang begitu. Tapi perjuangan yang dulu Kakak Arnold, perjuangan yang dulu orang buat dari ini grup Mambesak yang tadi sudah Mambesak secara detailnya tadi sudah kawan saya sudah bilang tadi itu. Jadi pada ininya saya bilang Mambesak saja. Jadi dong punya perjuangan dulu tuh luar biasa begitu, kawan-kawan. Jadi dong punya perjuangan ini dari hal yang dari dorong punya zaman itu cuman modal gitar sama rekam dulu tuh kaset-kaset ini radio. Kalau kawan-kawan pernah lihat, dong pakai kaset baru rekam saja itu dong punya perjalanan, itu dong punya kisah Arnold dorang. Jadi dorang berkembang mulai dari Biak gitu, yang teman-teman tadi bilang dong bikin bentuk grup di situ. Jadi Mambesak, habis Mambesak karena mereka sadar waktu itu zamannya itu memang semua orang Papua yang ada di sana itu dijajah begitu. Sedangkan waktu itu mengalami kesulitan karena orang Papua dulu tuh budaya, bahasa beda-beda, tapi kita punya memang ras itu memang sama, tapi kita cuman satu saja kendala, cuman bahasa tuh paling banyak. Jadi bagaimana cara menyadarkan semua orang Papua yang ada di Papua itu untuk bicara bahwa saya ini orang Papua gitu. Itu dengan dong punya perjuangan itu. Seperti dengan alat yang sederhana saja, gitar, alat perekam sederhana, baru mereka mulai jalan.
dong perjuangan dulu tuh sayang, tidak seperti kita sekarang ini. Mungkin kita nggak ada sekarang ini, ada mobil, perahu, kapal, jadi kita bisa jalan. Zaman yang kakak membesak dorang itu, dong dulu pakai perahu, jalan naik gunung, apalagi ke Wamena tuh. Dulu yang lagu ini, Yogotak, apa ya, yang tadi itu, lagu yang dari Wamena, dia ini memang orang Biak, tapi ya, dia punya nasionalisme tentang dia cinta tentang akan tanah Papua. Itu tuh, dia pakai simbol satu burung nuri, burung cendrawasih. Dan bagaimana dia bilang menyadarkan bahwa kita punya tanah untuk menyatukan, kita punya persepsi nasionalisme untuk mencintai kita tanah air. Itu hanya dengan dia punya lagu-lagu tuh, dia punya karya. Dan walaupun dia tuh orang Biak, tapi dia mau ingin jalan begitu, mengambil resiko yang sangat besar. Bayangkan zaman itu masih ada perang suku, masih ada dulu budaya yang memang masih sangat kental sekali, apalagi orang makan orang dulu di Merauke. Tapi dia ambil resiko tuh waktu itu, hanya apa? Dengan kesadaran saja bahwa saya ini orang Papua begitu. Tapi dia sadar bahwa orang Papua itu bukan hanya Biak saja, bukan hanya Jayapura saja, bukan hanya di Wamena saja, bukan hanya di Panyai saja, tapi orang Papua itu dari Sorong sampai itu yang kita sadar sekarang itu. Makanya dia punya karya-karya sekarang itu sampai dari dulu tuh kenapa dibilang spirit, dia roh. Kita punya roh, salah satunya itu ada di Mambesak ini, begitu. Jadi dengan kita mengenang Mambesak ini, kita bisa mengenang bahwa kita punya spirit, kita punya rasa cinta akan tanah air itu akan timbul di pada saat kalau teman-teman kawan-kawan dengar dia punya karya itu, saya saja kalau dengar itu badan itu merinding langsung. Padahal itu bukan pakai bahasa, tapi cuman dengar dia pun nada saja tuh badan ini merinding langsung. Padahal dong rekam cuman pakai alat sederhana saja, gitar ini saja, tidak seperti sekarang yang musik bagus-bagus sekali bikin kontemporer begitu. Hanya seadanya saja, tapi mereka bisa apa? Maksudnya kalau kita dengar rumpu karya-karya itu, pasti teman-teman kawan-kawan akan rasa begitu. Jadi dorang punya, yang saya apresiasi sekali dari dorang punya ini tuh, dorang bisa pertaruhkan dorang punya nyawa, sekalipun untuk jalan begitu. Dulu ke gunung kah, baru bahasa itu dorang harus pelajari lagi, baru dorang harus ini lagi. Dorang punya perjuangan itu yang kita harus apresiasi, kita harus kembangkan dari generasi sekarang sampai ke generasi-generasi berikutnya begitu. Sampai Papua merdeka begitu, otomatis kita yakin saja Papua pasti merdeka begitu. Papua merdeka itu ibarat bukan kita berarti ingin ini, tapi kita pikir bahwa merdeka itu seperti apa begitu. Yang pertama, merdeka secara apa dulu begitu. Jadi kita hanya jangan patokan bahwa merdeka itu harus dengan todong senjata seperti kawan saya tadi bilang, todong senjata dan lain-lain begitu. Kita lebih utama itu merdekakan secara kita punya identitas ini, kita harus mengenali dulu. Lebih bahwa sadar bahwa saya orang Papua begitu. Saya kulit hitam, rambut keriting begitu, tapi sadar bahwa apa perjuangan yang diberikan dari Mambesak sampai ke generasi sekarang ini. Dari Mambesak tuh banyak lahir sekarang. Ada grup-grup baru seperti Black Brothers, Black Papas, dan di daerah-daerah tuh banyak. Kalau teman-teman di daerah tuh pasti banyak punya apa grup-grup band atau mungkin dalam menghibur masyarakat seperti begitu. Itu pasti banyak. Nah itu bukan apa, tapi itu hasil daripada perjuangan Mambesak itu. Dengan begitu kita punya kekayaan bahwa kita punya satu keistimewaan yang luar biasa begitu, yang dijaga dari turun-temurun begitu. Bahwa kita memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu. Jadi kita sadar bahwa perjuangan mereka ini menyadarkan kita siapa kita.
perjuangan ini mereka itu menyadarkan dari karya-karya mereka tuh, menyadarkan siapa kita di zaman sekarang ini. Di zaman yang serba ada, kita bisa instan saja, hanya dengan klik saja kita bisa ada ini, kita bisa. Banyak teman-teman yang sudah menyangkal diri begitu, walaupun dia orang Papua tapi dia bilang saya bukan ini. Itu banyak sudah terjadi. Tapi kita yang ada di sini, kita sadar betul-betul. Kita sadar betul-betul bahwa kita adalah salah satu ujung, istilahnya kita yang sadar bahwa Papua itu begini begitu. Saya ini sudah begitu. Hanya dengan karya-karya Mambesa, hanya dengan karya-karya ini kita bisa sadar. Dan kita memiliki satu kesadaran, kita yang datang ini bukan siapa saja. Kita yang datang ini punya memiliki kesadaran masing-masing. Jadi itu yang pesan yang ingin saya tambahkan sedikit. Masih banyak lagi yang saya mau cerita dengan perjuangan Mambesak ini. Bukan hanya dari grup musik saja, tapi dari Mambesak ini dia melahirkan banyak perjuangan begitu. Untuk mempertahankan identitas, mempertahankan siapa jati diri kita sebenarnya itu. Begitu. Kita tidak hanya menjadi boneka di mata orang lain, tapi kita sadar bahwa kita hidup di atas tanah kita sendiri. Kita hidup dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda, tapi kita bisa hidup di atas tanah kita dan menikmati kekayaan apa yang Tuhan berikan. Itulah pesan-pesan yang ingin disampaikan sebenarnya. Perjuangan-perjuangan yang ingin disampaikan. Mereka mau kasih tahu bahwa kita harus sadar. Itu yang paling penting adalah sadar. Dengan kesadaran ini, itu bahwa kita akan menghadapi era-era yang zaman sekarang ini, kita bisa bilang dengan zaman yang penuh dengan macam-macam bentuk kalau bilang tuh sudah banyak sekali. Itu dia akan mempengaruhi begitu. Dia akan melupakan identitas kita, siapa kita begitu. Tapi dengan dia punya seni, karya bentuk seni ini menyadarkan bahwa inilah kita begitu. Kita ini sudah dengan kita punya cara, kita punya gaya yang sederhana, tapi kita kaya dengan kita punya budaya, kita kaya dengan kita punya sumber daya alam, kita kaya dengan kita punya berbagai macam gitu. Begitu. Jadi dengan cara begitulah dia buat kesadaran dari zaman itu dengan barang yang seadanya, dengan barang yang seperti ada ini. Dulu dengan makanan palingnya dengan seadanya begitu. Menyadarkan bahwa saya ini sudah Papua begitu. Walaupun ada bentuk-bentuk diskriminatif, bentuk-bentuk hal-hal yang lain bahwa dia bilang contoh macam waktu itu koteka itu tidak baik. Ganti begini. Harus begini, tapi sampai zaman sekarang kalau kita masih sadar bahwa itu kita punya budaya, itu kita bagian daripada diri kita, itulah bentuk-bentuk daripada nasionalisme yang diwariskan oleh Mambesak itu sendiri begitu. Daripada dia punya karya-karya yang sekarang ini. Itulah yang kita generasi sekarang penting sekali ilmu-ilmu begini kita tidak akan dapat di kampus. Tidak ada di mata kuliah, tidak ada di kurikulum. Ilmu-ilmu begini kita hanya bisa dapat di organisasi seperti begini, perkumpulan seperti begini. Dan perjuangan seperti begini tidak bisa dicap dan didiskriminasi dan dicap oleh dengan bentuk-bentuk konotasi yang seperti KKB, teroris dan lain-lain begitu. Ini bentuk daripada mengekspresikan diri kita. Siapa diri kita? Siapa kita sebenarnya itu? Itu. Jadi kita melawannya itu lawan dengan seni. Istilahnya yang diturunkan oleh mereka. Jadi kita kasih kesadaran bahwa kita ini bukan begitu, tapi kita menyadarkan siapa diri kita begitu. Kita ini ada di atas. Kita masih bisa ada karena ini. Walaupun kita dibilang terbelakang, walaupun kita dibilang di apa, tapi ingat bahwa karena kita terbelakang, kita masih bisa menjaga kita budaya. Itu lebih daripada luar biasa begitu. Menyadarkan bahwa merdeka secara ini kita begitu. Sebenarnya kita sudah merdeka secara kita punya budaya,
daripada ini kita sudah merdeka begitu. Itu yang perlu kita tanamkan begitu, bahwa perjuangan tentang kemerdekaan itu memang bisa ini, cuman kalau seperti contoh-contoh sekarang tuh secara politik sekarang itu yang di garis bawahnya sekarang sampai perjuangan kan masuk ke TPNPB, apa IWLP dan lain-lain kan, itu yang perjuangan dilakukan oleh untuk apa perjuangan politik ya begitu. Tapi kalau yang kita kumpul sekarang ini, saya secara sadar mengingatkan bahwa kita sadar bahwa kita ini merdeka begitu, merdeka secara kita punya kultur, budaya yang berbeda-beda, dan kita harus bangga dengan kita punya kekayaan alam, dengan apa yang kita miliki. Itu yang perlu digaris bawahi begitu. Kalau untuk perjuangan di lain hal itu kita sama-sama begitu, cuman di sini Membesak ingatkan kita seperti begitu. Kita sadar mencintai terhadap kita punya kultur budaya dan jati diri kita begitu. Kita merdeka dulu secara seperti begitu. Kita sadar dulu siapa diri kita, siapa kita sebenarnya. Itu dulu begitu. Baru nanti kita akan berjuang lebih lagi daripada itu begitu. Tapi kita merdeka dulu secara kita punya, kita sadar siapa diri kita sebenarnya, itu lebih penting daripada kita menjadi orang lain begitu. Jadi itu saya pikir yang perlu kita tanamkan begitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini kita begini, beda pemahaman, beda ideologis, beda ini, itu tidak berpengaruh begitu dari Membesak ini. Bukan soal itu, tapi dia lebih daripada itu, mengangkat bahwa spirit, artinya bahwa roh orang Papua, dia menyatukan roh orang Papua itu. Dari beda-beda bahasa, bayangkan dulu tuh kita perang suku kalau orang gunung. Orang gunung itu kita perang suku loh. Kalau di pesisir saya tidak tahu, tapi bagaimana kita dulu ini. Tapi perjuangan dia dengan karya-karyanya itu untuk menyatukan kesadaran itu, dan itu kita bilang roh, spirit daripada orang Papua itu. Itu adalah intinya adalah itu Membesak ini sendiri. Jadi di sini kita tidak akan pakai dengan simbol dan lain-lain, tapi tentang jati diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri, itu yang lebih saya tekankan begitu kepada teman-teman untuk sadar benar-benar begitu. Jadi kita berani bicara ke kita pun teman-teman di Jawa sini, kita berani bicara ke teman-teman di Medan, kita berani bicara ke teman-teman di sana bahwa kita punya ini begini loh, begitu itu dengan begini begitu. Bahkan di orang luar negeri akan datang, kita akan bilang siapa diri kita hanya dengan karya-karya dia begitu. Karena itulah bentuk daripada sifat roh itu sendiri begitu. Jadi dia ini, Membesak ini, itu tuh bentuk daripada roh orang Papua itu sendiri. Jadi perjuangan dia ini, siapapun dia orang Papua, golongan dia apa saja itu, harus wajib menghargai dia punya bentuk karya ini. Dari generasi sampai turun, sampai Papua mereka juga harus diturunkan itu. Arnold Clemens Ab, bisa dibilang itu bapak nasionalis Papua, di mana dia hadir sebagai orang Biak, ada di tanah Papua, tapi menyatukan Papua, di mana tidak ada pantai, di mana tidak ada gunung. Lahirnya dari Bapak Clemens Ab. Kesan dari Bapak Clemens Ab cuma satu, Membesak, cendrawasih. Jangan biarkan cendrawasih menari dalam tanah. Dari semua permainan yang dia ciptakan itu, tujuannya dia itu mau ini wawasan kepada dia mau kasih tahu semacam
bahwa kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena begini, adanya bahasa Indonesia ini mempermudah begitu kita orang Papua untuk saling silaturahmi. Begitu, jadi perjuangan kita ini bukan perjuangan untuk melawan apa ini, tapi kita lebih ke perjuangan lebih kepada untuk melawan penjajah itu sendiri begitu. Jadi kita bersyukur juga dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita bisa dari Sorong sampai Samarai kita bisa baku mengerti. Jadi dengan satu bahasa saja kita bisa ini, bukan apa tapi tanda kutip. Jadi perjuangan ini itu kita harus memahami secara lebih dalam lagi begitu, bahwa apa orang tua dulu dong lakukan perjuangan beda dengan kita zaman sekarang begitu. Jadi kita harus memahami lebih ke dalam itu lagi, seperti apa penindasan yang dialami di Papua, kekerasan yang dialami dari 1971 dari orang tua 61 semenjak apa Pepera sampai ke sini. Nah itu perjuangan yang dilakukan orang tua itu yang kita perlu ini. Jadi kita harus mengapresiasi juga begitu, bahwa yang sebenarnya kita bicara adalah ketidakadilan, rasisme, diskriminatif, bentuk-bentuk intimidasi yang lain begitu, yang pernah kita dapatkan lebih khususnya. Itu yang kita lawan utama kita hanya itu saja. Itu yang perlu kita capkan dalam kita punya hati lebih dalam. Begitu. Saya kalau secara pribadi itu pernah biasa berpikir begini, masalah bendera itu tidak penting begitu. Tapi kok bisa menghargai manusia lain, kok bisa anggap dia manusia itu lebih penting begitu. Itu adalah maksudnya kemerdekaan yang bisa saya dapatkan ketika saya bisa menghargai kau begitu. Tapi kalau kita sudah menjatuhkan diskriminatif apalagi rasis, itulah bentuk perlawanan kita untuk zaman sekarang. Saya tidak pandang bulu kau mau dari siapa, kau mau Indonesia seperti apa, saya tidak pernah berpikir ke sana begitu. Tapi itu kita punya lawan begitu. Jadi itulah yang harus kita kobarkan, kesadaran daripada diri kita sendiri. Itu yang saya bilang tadi, bahwa maksudnya kembali lagi bahwa ke Bapak Arnold punya lebih kepada penyadaran begitu. Jadi apa bentuk perlawanan yang kita lawan itu hanya itu saja. Kita melawan militeristik, bentuk-bentuk militeristik yang terjadi di Papua ini sekarang. Dari 61 sampai sekarang ini. Orang datang ke tempat kita, padahal dong bilang begini, panah itu tidak boleh di ini, padahal panah itu sebagai alat budaya begitu. Itu contoh kecil, bahwa itu mereka meniadakan, bahwa mereka bilang tidak boleh, jati diri kalian tidak boleh kalian anggap. Itu kesadaran AMP, dari AMP kami mau bentuk kesadaran. Seperti koteka kalian terus pakai, karena sekarang sudah tidak zaman. Tidak, itu salah teman-teman, itu salah. Panah kalian tidak boleh gunakan, tidak, itu salah. Panah, koteka, sali itu bentuk dari noken, cendrawasih itu identitas. Itu yang diwariskan oleh Mambesa, pejuang-pejuang kita. Itu yang kita patut kita apresiasi. Itulah kesadaran yang kita perlu berluaskan begitu. Bukan kesadaran tentang untuk politik dan lain-lain yang hanya menyengsarakan kita punya masyarakat sendiri begitu. Tapi bentuk daripada itu, kita mahasiswa lebih khususnya harus sadar kan hal itu. Bahwa identitas, panah itu bukan alat untuk ini, tapi panah itu budaya. Koteka itu budaya.
Sali itu budaya. Jangan larang begitu. Itu yang kita harus kasih sampaikan kepada warga Indonesia, apalagi Presiden Republik Indonesia. Panah itu bukan untuk membunuh, justru adanya senjata itu yang membunuh orang Papua. Warga sipil, kekacauan yang terjadi di Papua itu karena ada senjata. Itu saja. Itu yang AMP sadarkan. AMP kasih sadarkan, itu hanya itu saja. Itu saja yang perlu kalian teman-teman sadar. Teman-teman harus ini. Cuman itu perjuangan yang kita bilang bahwa tidak perlu dengan kekerasan. Kita mau mencapai kemerdekaan manusia secara total, kita sudah merdeka begitu. Kita kaya, kita tidak butuh apa-apa begitu. Tapi diskriminatif, rasis, pembunuhan, pemerkosaan itu yang kita lawan. Ingat teman-teman, ingat kawan-kawan. Itu yang kita lawan dan perlu kawan-kawan ingatkan, kawan-kawan ucapkan. Dan salah satu contoh bentuk untuk mencintai nasionalisme kita adalah dengan mengapresiasinya adanya Mambesak di tanah Papua. Mambesak sini ini saya ambil ada, yang saya ambil itu ada 3 poin besar. Pertama, satu, Bapak Arnold Clemens App ini bicara soal nasionalisme. Nasionalisme itu dia bicara soal bangsa yang besar, bangsa yang mengerti budaya dan sejarah. Budaya itu apa? Itu jati diri. Jati diri itu apa? Saya sebagai manusia Papua. Itu nasionalisme. Manusia, kalau sebagai manusia Papua, ya kita manusia Papua pesisir saja, bukan manusia pegunungan. Tapi manusia Papua dari Solo sama-sama tanah Papua. Baru yang kedua yang saya dapatkan di sini lagi itu Mambesak. Apa itu Mambesak? Dari bahasa dia, mereka bilang burung cendrawasih, identik dengan burung surga. Itu bicara soal ekologi, di mana kita punya sumber daya alam yang melimpah. Itu terdapat di dalam dia punya album-album. Menyebut kemudian kita punya kekerasan ekologi yang sudah terjadi, yang belum biasa bilang ekosida. Yang ketiga, di sini tentang hidup ini suatu misteri. Itu tidak tahu. Hidup ini suatu misteri. Itu dia berlayar ke, dia menjadi nakoda, kapal berlayar, tapi tidak tahu. Arahnya ada, tapi gelombangnya ini tidak begitu. Itu sekarang yang sedang terjadi di Papua. Mungkin dari situ yang saya lihat dari Arnold Clemens App. Tapi untuk mengenang Arnold Clemens App ini juga berkaitan dengan hidup ini misteri, ada sedikit narasi sini. Mungkin teman-teman bisa siapkan kata-kata, mungkin siapkan pendengaran kasih. Hidup ini suatu misteri. Kalau aku pandang remang diambang tentang itu, aku tahu sudah menjamah menjadi hayalan. Menantang ragu di tepian pasir besti yang membisu. Adakah kelukan yang kurindukan? Rasa ini bagaikan sebatang lilin di malam sepi. Terserah padamu, aku menyala atau mati di tengahmu. Di tanganmu pemetik api menuju kepastian. Aku lupa bagaimana menulis puisi atau mengerti kata di atas kertas. Aku hanya hanyut dan tenggelam dalam manis pikirmu yang menciptakan segala hangat dalam pelukan. Musim yang tak lagi basah, rindu yang kian kacau, waktu pun menutup untuk duduk dan terpaku, membaca tiap buku hingga usia menunggu kesendirianku. Angin adalah waktu, kau menaruh janji pada embun di ujung daun yang takkan telah kuduakan. Terima kasih kepada Arnold App.